Nah untuk harga, kalau yang seperti ini itu nyampe 15 juta. Guys, 15 juta guys. Nah, Oh, seperti ini. sekecil ini. Mantap kan, lucu. Nah, nanti ini saya pulang dari sini bawa satu ya, Pak. Ini laku 16, beda 1 juta sama ini. Ada kaos kaki, kaos kaki, kaos kaki, kaos kaki. Kalau yang ini flip flop. Jadi yang satu biru, yang satu coklat. Kalau untuk saya sendiri ini buka harga 13. 13 juta Untuk mata sama lip lock biru dan coklat. Lebih sopan. Sebelah sini biru, sebelah sana coklat. Hmm. Sebenarnya ini udah ada yang nawar 20. Buset. Cuman saya masih sayang. Ke WA aja biar enak chatan-nya. Teleponan, video callan. Bungkus. Guys, rencananya kita datang jauh-jauh ke sini pengen transaksi membawa pulang yang satu ini nih. Rencananya ini mau ditukar sama burung bakau jenis blue and gold. Boleh nggak Om? Jangan lah. Yang benar. Boleh nggak ini nanti terbawain makaunya ke sini, dibawain pulang. Harganya berapa itu? Wah, kalau saya kan nggak ngerti makau. Harganya 30 juta. Ini ditukar sama ini, mau nggak? Oh jangan. Jangan. Ya udah, saya ganti yang warnanya merah yang harganya 80, mau nggak? Jangan, jangan, Kenapa, jangan. Om? Emang apa sih nggak boleh? Kenapa, Om? Kenapa? Sebenarnya sih di hati tuh udah ini banget, udah nyatu banget sama dia tuh. Masih berat. Saya rubah lagi sama yang harganya 150 juta jenis Scarlet. Nanti kalau ini aja, ini udah punya regenerasi. Ini kan belum punya regenerasi, tapi nggak mau tetep. Tapi bentar mikir ya, makau tuh ada yang biru semua Om, mau nggak apa-apa? Yang biru semua harganya nggak kewadahan guys. Itu Fortuner 2. Waduh, Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa tuh ini tuker biru semua, makau warna biru. Kalau yang biru semua, Haisin guys. Udah sama yang merah kuning aja. Jangan biru semua. Ini bener bawa pulang ini. Biru Beneran. semua. Kalau merah kuning Dibawa, jangan. Biru semua baru. Guys, kali ini saya sudah ada di Cirebon. Rencananya mau main ke tempat penangkaran musang terbesar se-Jawa Barat. Tepatnya ada di Cirebon. Ayo mari. Tempatnya begini guys. Ini gerbang menuju tempat penangkaran. Assalamualaikum. Mantap. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini dia teman-teman, asli si penangkarnya itu. Beliau adalah orang yang sudah malang melintang di dunia permusangan. Banyak yang kenal kan? Ini lihat mukanya. Oh. Kali ini saya datang ke sini tujuannya untuk main ke kandang musangnya Om ini. Kebetulan saya mau panen musang nih, barangkali sekalian mau lihat. Mantep guys. Itu kan ada yang lagi panen. Kita langsung gerebek aja. Lihat anakan musang itu seperti apa. Nanti kita berbincang-bincang langsung secara detail. Oke? Silakan masuk, silakan. Panen musang yang mau hendak dipanen yang mana ya? Kebetulan yang ini Mas Iqbal. Ada 3 ekor. Sebetulnya sih dia punya anak 4 ekor. Oh, gitu. Yang satu tidak selamat, meninggal. Nih guys, kita lihat di samping kiri kanan depan. Di sini musang semua guys. Di tempat lain itu belum ada. Kita lihat ini warnanya cakep banget guys. Nih, unik kan? Hei, Bonbon. tuh mantap kan? Ini namanya bonbon. Namanya bonbon. Nah, kita lihat yang ini juga. Ini kok gelap semua. Ini lagi dikawin. Warna gelap, yang satunya belang-belang kayak gitu ya.
lagi pada nyusu. Oh, ternyata ini anakan musang yang hendak dipanen sekarang ya. Kebetulan ini kita datang ke sini jauh-jauh nggak sia-sia. Di sini ada musang yang hendak dipanen, guys. Idealnya pemisahan dari indukan itu anakannya sudah umur berapa hari? Kalau untuk saya pribadi sih, itu 1 bulan. Jadi misalkan dia lahir tanggal di 23, berarti otomatis panen juga tanggal 23. 1 bulan. 1 bulan itu juga sudah mandiri, sudah bisa makan, tapi kita tetap harus bantu makannya dia. Sekarang guys, kita pengen sekaligus belajar cara memisahkan panen anakan dari indukan sama anakannya itu sendiri. Sebetulnya gini, teman-teman, kalau untuk musang sendiri, kalau untuk panen tergantung kita posisi kandang ya. Kebetulan di sini kandangnya minimalis, cukup buat 1 indukan. Jadi otomatis kita harus misahin indukannya dulu. Bisa dulu indukannya ditaruh kandang yang kosong, baru kita ambil anakannya. Cuman kebetulan anaknya lagi pada nyusu, kasihan. Boleh dilihat dulu, anaknya lagi nyusu, kasihan. Paling nyelesain nyusu dulu aja. Kasih lampu. Ini anakannya belang-belang kayak gini, indukannya tidak belang itu. Indukannya ini hasil turunan dari belang, jadi ada membawa ada darahnya. Ini kenapa nih yang ditutup sebelah sini? Lagi hamil. Lagi hamil Lagi guys. proses buat apa sih ya, kalau ditutup ini antara punya anak dan lagi mau punya anak. Kayak ini punya anak juga. Biar fokus. Biar dia nggak stres. Ini sudah melahirkan. Udah 1 ekor. Boleh lihat. Tapi induknya galak banget. Gak apa-apa. Induknya galak banget. Harus naik. Musang yang awalnya tidak agresif ketika punya anak agresif. Itu sudah alamiahnya musang ya? Alamiahnya musang. Oh gitu. Mantap. Lo anaknya 1 cuman. Udah berapa hari? Sekarang berarti 3 hari. Kok anaknya di bawah ya, nggak di sini? Iya, soalnya masih dipindah-pindah. Kalau belum seminggu dia masih belum nyaman. Oh, jadi antara pojok sana, pojok sini. Iya, gitu. dipindah-pindah. Iya. Jadi kalau ditutup seperti ini, berarti kita buat biar fokus ngurus anak. Kalau lagi hamil, udah hamil seminggu lagi mau lahiran, kita hitung tutup juga biar fokus ngelahirin. Oke, langsung aja ya kita panen. Awas mas, langsung aja kita panen. Berarti tahap awalnya teman-teman, kalau untuk panen musang sendiri, kalau space kandangnya seperti ini, kita ambil indukannya dulu, baru kita ambil anakannya. Tapi kalau space panjangnya kandangnya besar 2 kali ini, kita bisa langsung anakannya. Jadi dipancing pakai makanan, pojokin, baru kita ngambil anaknya bisa. Nah kalau ya seperti ini, kita ngambil indukannya aja dulu. Oke. Boleh ya, langsung ya. Oke, siap. Hai sayang, keluar sayang. Perhatikan guys, ini cara mengeluarkan indukan. Nah, seperti ini. Taruh di kandang yang kosong. Kebetulan kandang kosongnya ini. Taruh di sini. Nah, sebenarnya sih jinak, musang. Cuman kalau lagi punya anak agresif, jadi ada perbedaannya. Sekarang Kita tinggal panen, sediakan dulu. Tahap awal teman-teman, kalau misalkan mau panen musang, sediakan dulu tempat pemindahan dulu. Jangan langsung kandang. Kita bisa pakai bed kargo. Di dalamnya ada alas seperti ini teman-teman. Ini satu. cara megangnya bismillah dulu apa gimana? Bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini anakan pertama. Anakan pertama kebetulan dia jantan. Jantan, murni bukan belang ya? Nah, ini murni. Cuman ada darahnya. Guys. Kita masukin dulu. Yang kedua, belang. Mantep guys. Ini jantan juga. Ini jantan. Tapi ini ekornya. Kok ini? Kenapa ini? Ini ekornya putus itu ketika lahiran sungsang. Ditarik gitu. sama induknya. Jadi induknya saking nggak kuatnya, narik sendiri. Ini anak pertama sama anak kedua beda. Kenapa?
Beda apanya tuh? Barangkali Mukanya. sekali melahirkan kan motifnya sama semua. Ini beda. Oh, ini beda-beda karena emang kita kawin silang. Nggak beda. satu jenis. Mantep guys. Nah, lucu ya Ini teman-teman. nanti yang hasil patahnya harus diobatin apa? Kan khawatir infeksi. Nah, kalau bedanya kalau diindukan enaknya gitu. Jadi bisa indukan dijilatin sendiri dan sembuh sendiri. Ini udah sembuh. Jadi jilatan Dari induknya itu mengandung pengobatan sendiri. Bongsor. Ini sebelahnya matanya hitam sebelahnya. Ini Bang Napi. Waspadalah. Ada. Waspadalah. Masuk dulu. Kita ambil satu lagi. Ini paling cakep. Mantap. Dadanya warna krem guys. Ekornya lebih panjang ya. Ya. Nah, ini matanya itu flip flop. Jadi satunya biru, satunya coklat. Kalau saya pegang bisa boleh nih? Boleh. Mantap. Gimana cara megangnya nih guys? Nah, gini. Ya, benar kayak kucing. Menggemaskan guys. Ini gemuknya. Buset lucu. Kalau kita pas nyabutnya itu masih pasti hasilnya seperti ini. Ini gemuk kayak sehat banget ya. Iya. Ini gemuk banget. Buset. Menggemaskan guys. Lihat. Cakep kan? Nah, bisa gemuk kayak gini, teman-teman. Kalau untuk musang panen bisa gemuk seperti ini, indukan kita kasih asupan yang lebih buat asinya lebih bagus. Oh iya, untuk perawatan indukan setelah anaknya dipisah tuh. Oh. Gimana? Kalau indukan setelah anaknya pisah, teman-teman, itu yang pertama kita lakuin itu dimandikan. Pertama kita lakuin dimandikan. Mandi besar tentunya ya. Ya, Mandi besar. tapi oke. kalau sekarang kan sore ya, itu masih bisa kita mandikan kalau sore ini. Nah, dimandikan, setelah dimandikan, keringkan. Nah, sudah kering itu kita masukkan kandang lagi. Asupan khususnya yang pertama protein. Karena dia menyusui, pasti otomatis butuh protein. Iya. Nah, jadi kita kasih, Kayak manusia aja. ya, kasih ikan lele mentah ya. Hmm. Kedua bisa susu. Iya. Ketiga bisa cat food. Kalau susu sapi saya sudah tahu rasanya. Ah, Kalau susu beruang saya tahu rasanya. ah, Susu kuda liar saya tahu rasanya. ah. Susu kucing rasanya gimana? Saya juga belum pernah. Sebelum ngasih Ke musangnya. musang itu kita cobain Dulu ya. Susu kucing itu seperti apa? Kalau induknya misalkan boleh dikawin lagi, itu minimalnya birahi kedua. Jadi 1 bulanan lah bisa dikawin lagi nanti. Oh, jadi setelah dipisah sama anaknya, jadi biarkan di situ sendiri selama 1 bulan, perbaikan gizi dan lain sebagainya, baru bisa kawin lagi. Baru bisa kawin lagi. Kalau satu indukan itu bisa panen 3 sampai 4 itu udah mantap. Apalagi di sini kan musangnya banyak. Satu indukan aja bisa menghasilkan 4, bisa ramai di sini, bisa ribuan musang. Selanjutnya paling perawatan untuk kita setelah misah babynya. Hmm. Jadi kalau untuk babynya kan otomatis kita pasti dia nggak terbiasa dengan kita asing, karena baru yang namanya dipisah dari induknya. Nah iya, gimana tuh? Nah, pasti dia agak nyetrek, agak sedikit takut sama orang. Itu perawatannya gampang. Langsung aja ke tempat aja, kita pindahin. Oke lah. Boleh. Yuk kita ikut langsung ke tempat. Oke, kita langsung aja ya teman-teman untuk memindahkan musang baby yang tadi kita panen, yang 3 ekor itu ke dalam kandang ini. Kebetulan settingan kandang udah seperti ini dan udah ada 2 musang baby juga. Nah, ini panenan yang kemarin. Ini kayaknya udah betah banget tuh sampai baringnya PW banget guys. Dia begadang tadi malamnya, makanya dia mau santai-santai. Kandang yang akan dipindahkan itu yang dipersiapkan apa saja di dalam kandang itu? Sebenarnya sih kalau di dalam kandang yang dipersiapkan tempat makan, tempat minum, sama alas. Usahakan alasnya itu yang empuk. Makanya kita pakai alas begini. Jadi kita bahas untuk perawatan dulu apa harga dulu nih? Harga belakangan. Harga belakangan ya. Untuk perawatan dulu aja ya. Ya, perawatan. Jadi kita udah disediakan. Kalau untuk musang yang baru panen ini, otomatis dia masih adaptasi ya. Iya. Jadi kita harus dilap dulu. Dilap pakai tisu basah. Ini si lucu. Jadi baunya juga masih beda.
kalau masih baru panen. Nah seperti ini dilakukan tiap hari. Nah kakinya, Kaki semuanya harus kena semua ya. kena semua. Kalau mau digendong-gendong, kukunya perlu dipotongin ya. Perlu banget. Jadi kukunya perlu dipotongin. Perlu karena risih sih kalau panjang-panjang. Pasti risih karena tajam. Perawatan mulai dari pagi, siang, sore untuk anakan gimana? Siap. Nah saya jelaskan dulu teman-teman, ini buat Saya nyimak aja lah. edukasi dulu. Kalau untuk baby yang usia segini, perawatan utama pagi. Kita pagi otomatis kandang harus bersih dulu, alas bersih, baru terus dilapin. Si musang sebelum masuk kandang dilapin dulu sampai bersih. Nah kalau udah bersih, kita masukin kandang, terus kasih makan. Kasih makan di sini pagi itu ayam rebus sama susu sama minum. Terus perlu diganti nggak tiap pagi ini alasnya? Perlu. Jadi harus ada cadangannya. Oh, ini kan bisa basah karena Bisa. kotoran, karena kencing. Iya. Jadi ada ininya, ada apa? Harus ada apa sih penggantinya. Iya. Nah, sesudah dikasih makan, kasih susu, di sini minum, kita henting sambil dilap-lap yang kayak tadi. Itu pagi. Masih pagi. Ya, handling, lap-lap, udah selesai kita masukin lagi, biarkan dia istirahat. Itu pagi. Oke, masih pagi. Siang. Kalau pagi ya, kalau misalkan cuaca bagus kita jemur sebentar, paling 5 menit, itu nggak apa-apa. Tapi selesai bersih, udah Oh, bersih. ini kan musang kan nokturnal. Itu bagusnya sih kalau kena matahari. Sebenarnya sih buat kesehatan aja sih, kalau misalkan untuk kena matahari full itu nggak, jangan. Jadi cuman hangatnya doang. Jadi pagi itu bagus. Cuma 5 menit, nggak usah 10 menit, nggak usah 15 menit. Tetap butuh matahari ya. Tetap butuh sedikit. Oke. Gitu. Kalau untuk siang ya. Siang. Nah kalau siang kita stay di sini, kita pantau makanan masih enggak. Umpamanya makanan dia udah kosong, kita tambahin. Tapi makanan masih, kita ganti. Ini kenapa sih ini? Ribet banget. Ini biasa anak kecil, jadi main-main. Tuh main-main. Kalau masih bocah begitu. Lucu ya. Lanjut. Lanjut ya. Kalau siang, nah untuk siangnya mas kita cek makanan sama susu. Sekitar jam 12-an lah. Susu masih kita ganti. Pisang masih kita ganti. Sorenya. Kalau sore jatuhnya saya ke malam sih, malam sekitar jam 7. Bisa. Sekitar jam 7 jatuhnya dia lagi aktif-aktifnya nih. Karena nocturnal. Nah kita ajarin yang namanya makan di tangan. Misalkan kita potongin pisangnya di sini ya. Terus kita kasih makannya seperti ini. Itu kalau sore ya. Ini kalau malam. Sama handling. Sama di sini. Bisa pakai detol juga bisa. Oh iya, kemarin saya jelaskan teman-teman, ada juga ya yang dulu dia penghobi hewan lain, penghobi sugar glider. Nah, saya posting itu di Facebook saya tentang musang. Dia komen, "Mas, kok musangnya saya mati? Ternyata musang itu susah ya mas ya. Kok bisa mencret terusan mati? Padahal saya susunya bener, begini-begini bla bla bla." Intinya begitulah. Kata saya, gampang-gampang aja kalau udah paham mah. Nah, yang terutama teman-teman kalau musang baby, susu jangan salah, kan ada yang pakai susu merek bayi, tapi yang ada laktosanya itu nggak boleh. Jadi yang bagus itu susunya seperti apa? Susu kucing sama susu buat bayi nggak apa-apa, yang penting non laktosa. Nah kalau pemberian susu, kebanyakan orang salah, kebanyakan airnya. Jadi takarannya itu perbandingannya harus sama, antara susu sama air itu cukup. Jadi nanti dia nggak mencret. Guys, kita akan menyaksikan cara memberikan susu kepada musang. Cara pemberian susunya seperti ini. Ya. Oke guys,
Setelah kita menyaksikan tadi cara memisahkan anakan dengan indukan, cara perawatan indukan, dan cara panen anakan tersebut, begitu juga cara perawatan harian anakan, kita penasaran dengan harganya guys. Harga anakan yang baru dipanen itu berapa sih? Kita akan ngobrol langsung sama Om Agung. Bagi Anda yang penasaran, tolong nanti jangan di-skip-skip, nanti di akhir video ini akan ada nomor HP-nya Om Agung, dan apabila Anda minat bisa langsung ke kontaknya atau bisa langsung ke alamat ini. Oke, sekarang kita tanya harganya sama Om Agung. Itu berapa sih? Apa berdasarkan warna, corak warnanya ini? Oke, gini Mas Iman, buat teman-teman juga yang musang lover Indonesia, kalau untuk harga musang sebenarnya sih tergantung corak mobnya, tergantung jenisnya, sama tergantung fisik ya. Jadi yang membedakan terutama sih jenis musangnya, kedua coraknya. Iya. Nah, kalau yang seperti ini dua, ini hampir mirip, cuman pasti beda harganya. Ini dominan hitam, ini dominan kuning. Nah kalau yang ini kan jenisnya sama apa? sama jenisnya, untuk jenis mozaik, cuman untuk corak beda. Nah ini mozaik, ini sama mozaik, dan yang ini juga mozaik. Nah ini ada ekor putihnya, ini enggak. Oh gitu. Untuk muka sama, Muka sama, di kaki sama, Sama. di ujungnya aja beda di di ekor. ekor. Nah untuk harga, kalau yang seperti ini itu nyampe 15 juta. Guys, 15 juta guys. Nah, Wow, seperti ini. kecil ini. Mantap kan, lucu. Nah, nanti ini saya pulang dari sini bawa satu ya, Pak. boleh tinggal transfer. Nah kalau yang ini itu ada spot apa sih, ekor putihnya kebetulan udah laku sama orang Bandung, belum diambil karena nunggu mandiri dulu, nunggu aman baru bisa diambil lagi. Ini laku 16, beda 1 juta sama ini. Beda ininya doang guys. Nih, bedanya 1 juta nih, tuh. Mantap kan, ini berapa senti nih? Iya. Mantap. Nah ini. Terus yang tadi yang 3 yang baru panen. Yang baru panen. Nah ini kan kebetulan saya ngangkat anak pertama dulu, anak pertama yang ini. Nah saya angkat anak pertama dulu. Ini anak pertama. Nah ini motifnya seperti ini. Ada kaos kaki, kaos kaki, kaos kaki, kaos kaki. Sama sebenarnya ini ekor putih panjang, cuman minus. Ya, cuman minus. Terus mata di sini kalau yang tadi blue eyes, jadi biru semua, teman-teman. Kalau yang ini flip flop, jadi yang satu biru, yang satu coklat matanya. Terus masalah bang napinya. Nah ini keunikan di sini itu tergantung selera masing-masingnya. Kalau untuk saya sendiri ini buka harga 13 juta. Kenapa lebih murah dari yang ini? karena minus. Karena minus kan? Karena minus. Berarti yang ini 15, yang ini 16, 16, yang ini 13. 13. Sudah berapa guys? Ya sekian. Lanjut Yang ini. Nah ini nomor satunya di sini. Ya. Nah kalau ini nomor satunya nih. Ini dari corak sama ya Mas ya, cuman perbedaannya dia bersih sampai ke sini, putihnya sampai ke bawah. Iya, sampai ke bawah. Nah untuk mata sama lip lock biru dan coklat. Sebelah sini biru, sebelah sana coklat. Terus ini ekornya putihnya panjang. Ekornya putih panjang, dan ini motif dari badan semuanya blur, uban semua. Dan ini bisa memutasi. Warnanya cerah banget ya. Cerah banget, bisa mutasi juga. Sebenarnya ini udah ada yang nawar 20. Buset. Cuman saya masih sayang. Dari tadi saya tungguin sering-sering yang ini nih, karena secara postur tubuhnya gemuk, kemudian warnanya tuh menarik banget. Jadi tidak ada cacatnya. Kalau anda minat, minta dipilihkan sama saya, pilihlah yang ini. Biarpun harganya tinggi nggak apa-apa guys. Kualitas. Yang penting kualitas Anda juga puas. Ini 20 guys, udah berapa tadi itu? Sekali panen udah berapa tuh? Mantap kan? Bisa beli mobil satu indukan saja itu teh. Nah tinggal satu lagi itu
Satu lagi yang ini. Masuk dulu saya, masuk dulu saya. Nah ini bentuk normal ya teman-teman, ini bentuk normal, cuman perbedaan yang pasti itu ada di genetik, genetiknya beda. Dan yang kedua ini ekornya beda, abu-abu. Nah terus ininya hitam, ini hitam, ini warna blur, dan satu lagi dagunya putih. Seperti kayak musang normal ya. Seperti musang normal, cuman ada perbedaan. Ini di rate harga 3 juta. Tuh pemirsa, kalau harga musang yang tadi disebutkan itu kemahalan, bisa pilih yang ini, cuma 3 juta. Cuma 3 juta rupiah. Ini membawa gen belang juga sama seperti ini. Dan satu lagi teman-teman, kalau untuk di farm saya sendiri itu resmi, jadi kayak ada surat keterangan lahir, bentuknya akte, Berikut dokumen plus microchip, jadi dikasih chip. Nah, saya penasaran sama tadi yang kandang yang ini sudah, sama kandang yang ini. Oh Saya boleh. Ini kan ukuran badannya lebih Gede. gede daripada yang itu. Kita Oke. geser ke sini guys. Ini yang kemarin pernah review. Oh iya. Ya, ini baik. Ini warnanya bagus banget tuh ya itu. Kalau ini sama nanti Sama, gedenya seperti ini kan ya. sama. Untuk masalah harga yang ini, yang putih. Kebetulan kan ini masih jarang banget ya, masih untuk teman-teman juga sebetulnya sih masih jarang di musang lover yang jenis platmos, platinum mosaic ini. Jadi saya itu banyak yang ngincer kayak udah mas segini aja, cuman saya masih sayang, jadi kayak udah janganlah, nanti belum ada generasi lagi. Kalau di taksir harganya berapa? Kalau taksir harganya berapa ya? Ada yang nawar 30 sih. Buset. Cuman Untuk sementara bagi musang yang rada putih ini guys, harganya 30 guys. 30 juta. cuman saya masih sayang. 30 juta itu tidak dilepas guys. Entah pokoknya itu berapa. Kalau kita tukar satu ini dengan Mako, mau nggak? Mau. Makonya yang udah dewasa, yang udah siap breeding. Ini mau ditukar sama Mako guys. Ini tadi 30 juta tidak mau dilepas. Sekarang satu lagi berapa? Kalau yang ini sama sih kayak ini, cuma perbedaannya ini udah gede, jantan, dan jantan itu banyak yang nyari. Kalau untuk di musang lover ya, banyak yang nyari jantan itu. Kalau udah gede, apalagi udah banyak yang nyari jenis-jenis. Ini umurnya berapa bulan? 4 bulan. Ini termasuk yang obes bukan? Ini gemuk, makannya udah nggak kira-kira ini. Gemuk banget. Beda, padahal umurnya tua itu. Tua ini umurnya. Cuman gemuk ini. Sebenarnya ini ada ininya nih, ada apa sih namanya? Ini sudah dipasang chip. Udah pasang chip Biasanya pasang chip di sebelah mana? di sini. Mau tahu ngeceknya? Saya ambilin alatnya. Guys, kita akan menyaksikan cara ngecek bahwa hewan-hewan yang ada di sini itu sudah dipasang chip. Nah ini ada alatnya khusus teman-teman, namanya scanner. Jadi ini khusus buat ngecek microchip, data-data yang ada di hewan. Nah kita langsung aja, ini kan namanya Marco. Nah langsung aja kita cek Marco, karena ini udah pesanan orang, jadi kita udah pasang chip. Nah langsung, nah udah kelihatan teman-teman, nomor serinya 900-21-5000-18243. Nah nanti di akte pun ada microchip. Jadi umpamanya hilang, terus ada yang ngaku-ngaku, ini punya saya kan musang banyak. Biasanya kan seperti itu mas. Biasanya ada yang ngaku-ngaku, kita punya bukti. Jadi kelebihan dipasangnya chip tuh. Ya. Untuk pemasangan chip itu mulai dari umur berapa? Sebenarnya 2 bulan udah masuk. Kan tadi yang tadi di panen Ini belum pasang chip. belum semua yang ini, karena umurnya masih belum siap.
Kalau yang ini udah. Tadi masalah harga yang ini belum disebutin. Oh iya. Kalau ini 15. Oh sama sama yang ini. Sama? Usianya Minus ekornya kenapa? sedikit melengkung. Kok bisa kelihatan ya? Dari tadi saya nggak kelihatan. Kelihatan. Cuma nggak terlalu kelihatan. Kalau yang tadi yang itu kan kelihatan ekornya patah. Kalau ini melengkung dikit. Bagi teman-teman yang suka sama musangnya Om Agung, bisa langsung ke kontaknya di nomor 089 87 32 8532. setiap pembelian musang di sini diberikan garansi Om, Garansi pasti. dikirim seluruh Indonesia. baik dikirim lewat bis, lewat kereta, dan lewat Pesawat. pesawat, semuanya bisa guys. Bagi anda yang merasa khawatir tertipu, bisa gunakan Rekber yang Rekber. terpercaya. Tentunya Rekber yang ternama, bukan Rekber yang abal-abal. Ada lagi? Cukup. Sekiranya cukup. Om ini memberikan garansi sampai ke tangan pembeli, posisi hewan hidup dan sehat, dan berikut dokumen-dokumennya. Oke, benar ya Om ya? Benar betul. Oke, gitu saja. Saya di sini terima kasih sekali sama Om Agung. Saya ucapkan terima kasih. Saya di sini diterima dengan baik. Terima kasih juga ilmu sudah mau berbagi tentang perawatan musang, mulai dari panen sampai memisahkan dan perawatannya. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf bagi teman-teman. Saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I was young, I fell in love with Mr. Old Hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch, used to kiss and then eat the line on the back of the bus. Oh, no,